Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali bersama Dialog TVRI Aceh untuk hari ini Jumat 3 Maret 2017. Tema kita adalah menata keluarga dengan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga atau lebih populer disingkat dengan KKBPK. Salah satu hal menarik pemirsa bahwa saat ini indeks pembangunan manusia Indonesia itu berada di level 121 dari 193 negara di dunia saat ini. Tentu ini cukup mengkhawatirkan kita, karena memang seharusnya besarnya penduduk kita juga beriringan dengan berkualitasnya penduduk-penduduk tersebut. Namun dengan level atau peringkat tersebut mengkhawatirkan kita, ini berarti posisi kita cukup rendah masih. Nah, salah satu penyebab tentu adalah berdasarkan kajian BKKBN, kurangnya perencanaan dari keluarga itu. Ini tidak hanya menyangkut dengan aspek anak, tapi juga mengenai bagaimana mendesain masa depan daripada keluarga, dari sebuah keluarga itu. Untuk itu di sore hari ini kita akan membedah ada yang namanya program KKBPK, di mana ini salah satu program unggulan BKKBN saat ini. Kita akan melihat bagaimana program KKBPK ini mampu menjawab permasalahan yang dialami oleh persoalan Human Index Development di Indonesia saat ini. Dan pada akhirnya adalah bagaimana dengan kehadiran program ini tentu bisa meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang tadi dari 121 menjadi peringkat lebih baik. Untuk itu bersama 3 orang narasumber kita akan membedah tema ini. Yang pertama ada Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia, ada Bapak Haji Nofrijal SPMA. Assalamualaikum Pak Nofrijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh. Alhamdulillah sehat. Ya, yang kedua pemirsa ada Kepala BKKBN Perwakilan Aceh, yaitu Bapak Dr. M. Yani MK. Assalamualaikum Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ada Ketua POGI Aceh, Bapak Dr. Muhammad Andalas SPOG. Assalamualaikum Pak Andalas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa seperti biasa bagi Anda yang ingin berpartisipasi silakan di line telepon 0651 41773. Saya ke Pak Nofrijal terlebih dahulu. Mungkin ini tidak semua masyarakat tahu tentang program KKBPK ini. Jadi mungkin pertanyaan pertama yang lebih mendasar adalah apa yang menarik dari program ini Pak? Sehingga pada akhirnya masyarakat antusias untuk bergabung dan merasa tidak oke kalau tidak bergabung dalam program KKBPK ini. Baik, terima kasih Bang Musi. Ini adalah produk dari Undang-Undang 52 2009 ya, sebagai suatu undang-undang yang mendasari program KB waktu itu, dan sekarang sudah berubah atau disesuaikan namanya menjadi KKBPK, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Jadi kalau kita mengenal lebih dalam apa yang terkandung dalam KKBPK ini, pertama tentu persoalan-persoalan yang terkait dengan kependudukan. Nah, di kependudukan ini BKKBN ditugasi oleh pemerintah, oleh negara untuk pertama mengatur laju pertumbuhannya, kemudian berupaya bersama dengan kementerian lintas sektor terkait untuk meningkatkan kualitasnya, termasuk yang akan kita bicarakan hari ini tentang keluarga. Yang ketiga, mengarahkan atau dinamikanya diarahkan. Kemudian yang keempat tentu program kependudukan itu harus menyediakan data yang bersifat mikro dan bisa diintervensi dalam level apapun. Kemudian keluarga berencana. Keluarga berencana sudah ada sejak zaman kemerdekaan ya, kemudian di pemerintah dikelola sejak tahun 70, maka sekarang diperkuat dengan Undang-Undang 52 itu, dan yang terakhir pembangunan keluarga. Jadi 3 serangkai. Jadi pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pemberdayaan atau pembangunan keluarga. Jadi intinya kita memparalelkan, memperkuat program keluarga berencana itu dengan muatan yang seperti itu. Oke, lalu pertanyaan berikutnya adalah apa yang jadi problem terhadap keluarga Indonesia saat ini secara umum? Mungkin tadi secara global kita melihat memang peringkat kita masih bermasalah, tapi untuk konteks nasional kita, apa yang terlihat oleh Bapak sehingga mau tak mau kita perlu penguatan kembali KKBPK ini? Ya, dari sisi demografis kita masih menghadapi pertumbuhan yang tinggi ya, tingkat kelahiran yang relatif lebih besar, 4,5 juta 1 tahun kelahiran. Oke. Nah, mungkin di Aceh ini mungkin di sekitar 100.000 lebih kurang
1 tahun kelahiran. Dan ini angka yang besar sebenarnya menurut kajian Oh iya, BKKBN. jadi dari sisi kemampuan negara, kemampuan pembangunan, 4,5 juta itu harus disediakan kebutuhan dasarnya, kesehatan, pendidikan. Tadi sudah dimulai dengan Human Development Index itu kan, IPM. Tiga kebutuhan dasar dalam pembangunan manusia: pendidikan, kesehatan, kemudian pendapatan. Nah, pasti penduduk yang 4,5 juta setiap tahun, dan itu bertambah. Karena negara kita ini, Indonesia ini, sudah punya penduduk hari ini di sekitar 257 juta. Nah, 4,5 juta pertambahan setiap tahun itu sama dengan pertambahan jumlah Singapura. Tapi bukan berarti 4,5 juta dengan program ini nanti dikurangi atau fokusnya pada mengatur lebih berkualitas ini? Tekanannya di mana, Pak? Iya, jadi BKKBN dengan program KKBPK-nya itu pendekatan yang mendasar sekarang adalah pendekatan siklus kehidupan. Jadi dimulai dari remaja ya 10 sampai 24 tahun, kemudian memasuki usia produktif, pasangan usia subur, sampai mereka lansia, karena itu penduduk. Nah, kita ingin penduduk ini lebih produktif, ya, lebih menghasilkan dan berkontribusi terhadap pembangunan. Baik, menarik. Nanti kita akan bedah lebih dalam. Sekarang strategi apa misalnya disiapkan oleh pemerintah untuk terus mendongkrak ini dalam praktek di lapangannya? Saya ke Pak Yani sebelum ke Pak Andalas tentu. Kalau di Aceh sendiri, apakah kita juga perlu program ini, Pak Yani? Mungkin dari aspek kepadatan penduduk, apakah memang kita sudah over sehingga butuh tadi penataan dalam konteks keluarga perlu diintervensi, kan? Kemudian dari aspek kualitasnya. Jadi apa yang dilihat oleh BKKBN Aceh terkait dengan permasalahan keluarga kita di Aceh? Baik, terima kasih Pak Musi. Benar seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Sekretaris Utama tadi. Walaupun mungkin dalam konteks kita di provinsi kita ini, mungkin angka pertama penduduknya, artinya secara nasional memang kita sedikit di atas rata-rata nasional. Angka ini yang menjadi concern kita. Artinya kita tidak menyetop artinya kelahiran, tidak. Di BKKBN tidak programnya tidak seperti itu, mengatur hal ini. Bukan menyetop. Karena setiap pertambahan ini juga membutuhkan segala fasilitas tadi, mulai dari fasilitas dasar, kebutuhan makan dan sebagainya. Tapi yang paling penting terutama untuk kita di sini, di samping tadi proses pengaturan tadi, di kualitasnya. Kita tahu bahwa dari Riskesdas yang lalu, Aceh juga menyumbang untuk angka stunting yang cukup tinggi. Ini stunting ini status gizi yang buruk, pendek, juga otak juga kurang berkembang. Aceh berkontribusi lumayan besar di Aceh, cukup besar. Walaupun presentasinya berkurang hingga di 2016 ini, tapi proporsi ini juga cukup besar. Salah satu daripada tentunya dari program KKBBK tadi juga menyentuh hal yang seperti ini. Pendekatan yang dilakukan oleh BKKBN itu melihat per kelompok-kelompok. Ada yang kita sebut dengan tribina dalam kaitan ini. Ada yang kelompok bina keluarga balita. Nah, di sini tadi kita fokus tadi menyambung apa yang sudah disebutkan oleh Pak Sestama tadi. Kita juga concern sebenarnya bukan hanya ketika pasca lahir, sejak tadi proses hamil itu juga sudah, tapi juga ketika anak ini lahir, kita juga concern baik dalam menyusui. BKKBN juga menekankan ini bahwa anak itu setelah lahir 6 bulan pertama itu harus disusu. ASI, tok, tanpa yang lain-lain. Dan cukupkan, sempurnakan sampai 2 tahun. Rasulullah itu 2,2 tahun. Jadi 2 tahun 2 bulan. Jadi 2 tahun. Setelah 6 bulan mungkin ada makanan pendamping ASI. Itu yang fokus juga. BKKBN juga fokus mengawal hal-hal yang seperti ini. Karena ini penting sekali. Dan sampai nanti anak berumur mungkin di 3 tahun ya, pertumbuhan otaknya, ketika itu masa-masa yang sangat cepat pertumbuhan otak, disitulah intervensi kita juga lewat bina keluarga balita ini. Di tingkat yang berikutnya kita juga melihat ada hal yang potensi di remaja. Ini investasi kita, aset kita ke depan. Seperti kita tahu juga masalah-masalah kependudukan ini di Aceh bukan hanya mungkin persoalan jumlah penduduk yang
sangat tinggi. Tapi persoalan kependudukan itu juga di Aceh juga artinya kita berhadapan dengan masalah-masalah kependudukan. Misalnya ini yang dimaksud. Terkait saja dengan masalah kependudukan, misalnya terkait dengan narkoba saja, kekerasan anak, itu kan persoalan kependudukan yang juga harus kita hadapi. Nah, remaja dalam konteks ini, dalam konteks investasi kita masa depan, PKKMB juga concern terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi kita banyak program-program yang terkait dengan remaja ini. Yang paling terkenal, yang paling kita concern sekarang ini terkait dengan generasi berencana, genre ini. Nah, disinilah kita berharap intervensi-intervensi kita BKKBN ini terkait dengan remaja ini, agar mereka mampu untuk merencanakan masa depan mereka, artinya karir dia, berencanakan untuk suatu saat akan berkeluarga. Kapan dia harus berkeluarga? Pada masa-masa remaja ini juga kita bekali dengan ilmu, artinya pengetahuan. Nanti Pak Dokter akan menyinggung lebih banyak dengan kesehatan reproduksi, hal ini bahkan sampai ke lansia. Nah, ini yang dikerjakan oleh BKKBN. Ya, jadi kalau saya perhatikan tadi menarik bahwa ternyata produk-produk dari KKBPK ini cukup banyak sebenarnya, itu mulai dari perencanaan awal sampai dengan lansia, ya. Persis. Ya, menarik. Jadi kita akan lihat di Aceh sendiri apakah ke semua produk ini sebenarnya sudah berjalan cukup baik di lapangan atau tidak. Mungkin pertanyaan sama saya sampaikan langsung ke Pak Andalas. Pertanyaan pertama, Pak Andalas, apakah kita memang di Aceh memang cukup butuh program KKBPK ini? Kemudian apakah kita dalam lapangan ini sudah berjalan tidak yang terlihat? Ya, ini suatu pertanyaan yang menarik. Nah, karena terkesan oleh kita masih ada sebagian masyarakat menganggap banyak anak akan tinggi aset. Ya, banyak rezeki. Ya, tapi saya rasa kita harus lihat dari sudut yang berbeda. Saya sebagai seorang pendidik, mungkin juga seorang praktisi, dan saya ingin berbicara mungkin saya di meja praktek, seolah begitulah. Apa yang terjadi sekarang? Begitu tinggi orang mengeluh kadangkala, dokter saya tidak siap hamil ini. Bagaimana? Baru saya katakan, kenapa ibu tidak ber-KB? Nah, dia mengatakan tidak siap. Tapi ini suami yang sah. Apa yang ingin saya katakan? Ini yang harusnya sebenarnya dipikirkan. Bagaimana lintas sektor bergerak dalam menggerakkan informasi ini, sehingga ternyata masyarakat membutuhkan keadaan, dia ingin bagaimana kesehatan reproduksinya, tetap punya waktu limit dia untuk menjaga keseimbangan dalam keluarganya. Sekarang ini satu tantangan, ini ada Pak Yani, juga ada tim pusat. Sekarang salah satu upaya yang paling tinggi untuk kita membantu menjarangkan dini, mengatasi supaya tadi mengatur keluarga tadi, adalah mungkin pemakaian pasca operasi dengan menggunakan kontrasepsi jangka panjang dengan IUD. Tapi sekarang kita tidak ada stok nih. Saya mendengar pas saya mau operasi, mana enggak ada dok, udah diminta. Nah, enggak tahu saya ada masalah anggaran atau apa. Mungkin karena masih tahun anggaran baru. Saya ingin mengatakan bahwa dibutuhkan. Maka Undang-Undang 52 ini terkait dengan Undang-Undang 61 Cash Pro. Dalam memikirkan bagaimana suatu keluarga langgeng, dia hamil dengan sehat, dia tenang, dia bisa melahirkan dengan baik dan merencanakan anak ke depan. Jadi kita tidak lagi memikirkan makin banyak anak akan lebih. Saya tidak menutup mengatakan, kita tidak juga mengatakan restriksi tidak boleh, tidak. Mengatur sih. Iya. Ya kalau sempat yang gennya bagus kayak hari itu kita pernah diskusi Pangdam, ya katanya kalau yang kualitas bagus kenapa? Tapi kan gini, kita harus jaga juga. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa ini suatu hal yang bagus, kita harus sahuti. Nah, bagaimana membuat perencanaan dengan baik sehingga mereka dapat tumbuh kembang dengan baik, mereka bisa merencanakan nanti pendidikan anak dengan baik, sehingga akan timbul generasi-generasi cerdas dari Aceh yang berkualitas, dan ini adalah suatu hal yang kita harus pikirkan bersama. Saya rasa itu kunci yang kita. Oke, lalu apakah dari cerita Pak Andalas tadi, misalnya ini bicara di meja praktek, ini menandakan bahwa respon masyarakat sebenarnya sudah baik terkait dengan keberadaan program ini. Apakah begitu Pak Andalas? Ya. Mereka paham, maka satu sudut itu pemerintah juga harus memberikan respon. Maka JKA juga ke depan harus memikirkan ini.
Kita bukan hanya kita ke kuratif aja. Oke. Nah, jadi kita kadang-kadang bangga udah tinggi kali angka untuk ngobatin, salah kok. Saya rasa kalau terus orang sakit, turun-turun sakit, di mana letak upaya perencanaannya? Kami dalam dialog di mana tema kita pada hari ini adalah menata keluarga dengan program KKBPK atau Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Silakan bagi Anda yang mungkin tertarik untuk berpartisipasi di line telepon 0651 41773. Saya kembali ke Pak Nofrijal. Jadi kalau kita evaluasi sekarang nih dari semenjak diundangkan undang-undangnya 2009 ya Pak? 2009. 2009 sampai sekarang kira-kira bagaimana bentuk implementasi di lapangan? Apakah sudah cukup berhasil atau masih dalam proses terus meningkat dari tahun ke tahun ini? Sejak 2000 ya, sejak otonomi dan desentralisasi, program KB ini mengalami stagnasi ya, atau berhenti di tempat ya, tidak ada kemajuan yang berarti. Ini diukur dari hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia. Kalau tahun 2001 atau 2000 itu angka kesuburan kita atau rata-rata anak yang dimiliki oleh keluarga Indonesia ini itu sudah 2,8 waktu itu. Kemudian tahun 2007 mendekati angka 2,6. 2012 tetap saja 2,6. Jadi selama lebih kurang hampir 18 tahun itu tidak terjadi kemajuan yang bermakna. Mungkin ini masa-masa peralihan ya, dari dulu kita pendekatan sentralistik, satu komando, dan sekarang kan lebih kepada demokratisasi, hak azazi, sehingga kita perlu menyesuaikan. Maka lahirlah Undang-Undang 52 itu sebagai salah satu bentuk pendekatan kemitraan, pendekatan yang memerankan masyarakat lebih banyak, sehingga kita berharap nanti tahun ini akan ada survei demografi kesehatan Indonesia yang terbaru, diperkirakan setelah bulan puasa, itu akan bisa kita ukur apakah KB ini dari sisi pengendalian kelahiran berhasil atau tidak. Nah, dari sisi yang lain yang berkaitan dengan perencanaan hidup sehat, kita memang harus prihatin ya, umpamanya dari aspek yang terkait dengan keutuhan keluarga, ketahanan keluarga. Nah, itu banyak masalah di situ. Remaja juga demikian. Katakanlah sekarang ini ada kecenderungan untuk pernikahan di usia anak-anak. Ada kecenderungan meningkatnya anak-anak remaja yang terakses dengan narkoba. Kemudian HIV di kalangan remaja juga semakin meningkat. Gitu. Dan yang lebih menggalaukan kita adalah perilaku seksual yang menyimpang terjadi. Nah, ini tugas-tugas baru BKKBN karena tadi dikatakan membangun keluarga. Nah, kondisi ini juga banyak kita alami di dalam proses ibu hamil dan ibu bersalin. Katakanlah misalnya ASI eksklusif, pemahaman orang tentang ASI penuh, ya. Kemudian pendidikan dan pengasuhan anak sampai usia 5 tahun. Yang dipentingkan sekarang benar, kita tidak akan membatasi jumlah anak, tetapi betul-betul pada usia di kehamilan, usia menyusui dan usia tumbuh kembang itu menjadi perhatian utama bagi BKKBN, karena sebagai lembaga yang menciptakan industri hulu, jadi di hulunya BKKBN ini mulai dari para pernikahan atau sampai kepada masa hamil, masa bersalin, sampai kepada anak usia sampai 4 sampai 5 tahun. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, nampaknya putus. Kita lanjutkan. Lalu, ini intinya ada yang sukses, ada yang memang kalau secara kasat mata terlihat tadi memang masih butuh kampanye lagi dari pemerintah. Nah, sekarang misalnya salah satu strategi yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi tadi hal-hal yang banyaknya remaja misalnya terpengaruh narkoba, misalnya Pak Nofrijal, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini? Kita BKKBN bersama dengan kementerian lembaga yang terkait diberi tugas untuk membangun karakter remaja. Karakter remaja yang kita inginkan adalah orang yang memang berperilaku sehat dalam kesehatan reproduksi atau dalam usia-usia produksinya. Apalagi nanti dalam tempo 10-15 tahun dari sekarang itu kan ada puncak bonus demografi. Nah, remaja-remaja ini kita harus giring mereka ke situasi di mana mereka nanti pemain utama
atau pelaku utama dalam era bonus demografi itu. Memang itu tidak bisa dilakukan oleh BKKBN. Jadi BKKBN memberikan pemahaman yang utuh, yang komprehensif kepada remaja bahwa menjadi seorang yang bisa bermain di dalam era bonus demografi adalah remaja yang sehat reproduksinya. Remaja yang siap menikah ketika dia sudah memiliki kemampuan, baik ekonomi, sosial, psikologi, dan lain-lain. Itu yang kita kerjakan. Kita terima penelpon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Amin di Darussalam, Pak. Silakan Pak Ramli. Begini Pak, kami melihat ini program KB ini dulunya memang lebih identik dengan dengan pembagian kontrasepsi dan sebagainya. Rupanya hari ini memang lebih melebar kepada persoalan keluarga. Tapi selama ini nampaknya sepertinya judul dialog tadi menata keluarga lewat program KB, kami melihat banyak kegiatan-kegiatan masih bersifat seremoni gitu, tidak langsung menyentuh kepada keluarga gitu. Pembinaan kelompok keluarga yang lebih detail, artinya kalau bisa malah door to door gitu kan. Sehingga program KB ini lebih tersentuh, sehingga tidak ada pertemuan di menasa, di balai-balai desa dan sebagainya. Akhirnya saya pikir ini lebih bisa diupayakan lebih ke arah itu. Apalagi selama ini kita lihat ada program Kampung KB. Saya pikir program-program yang itu kan bisa diperlebar kepada daerah-daerah yang lain, kampung-kampung yang lain, sehingga tidak terfokus pada satu desa binaan gitu. Demikian Pak mungkin. Baik, terima kasih Pak Ramli. Iya, saya langsung ke Pak Yani. Gimana nih Pak Yani untuk menjawab pertanyaan Pak Ramli tadi? Baik, terima kasih Pak Ramli. Benar saya pikir Pak, apa yang dikemukakan oleh Pak Ramli tadi memang yang pertama, yang terakhir mungkin saya akan ini dulu akan singgung dulu terkait dengan Kampung KB. Ini salah satu intervensi daripada BKKBN. Ya, pendekatan ini memang di tahun 2016 baru satu setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. 2017 ini kita mengupayakan satu desa baru per kecamatan. Jadi ada sekitar 240 mungkin, lebih kurang mungkin kecamatan yang kita akan upayakan. Ini memang sebagai model. Kita berharap memang seluruh desa akan bergerak yang seperti ini. Dan sekali lagi saya tekankan memang BKKBN ini tidak bisa secara langsung. Artinya menyentuh memang keluarga-keluarga. Kita harus bermitra. Dari dulu memang BKKBN ini memang harus bermitra. Maka kita banyak menjalin kerjasama, tidak hanya dengan tentunya lembaga pemerintah saja, atau SKPD atau SKPK yang ada di kabupaten kota yang tentunya berhubungan dengan ini, tapi juga mitra-mitra yang lain. LSM yang lain, kelompok-kelompok pemuda yang lain, kelompok-kelompok masyarakat lain. Kita mengidentifikasi yang mana yang paling dekat, kira-kira yang dengan bersentuhan dengan tentunya dengan masyarakat ini. Dan kita seperti saya kemukakan tadi ada program-program memang. Betul memang mungkin hasilnya seperti Pak Sekretaris Utama katakan, karena kita di hulu memang agak lama. Tapi pendekatan kita ke keluarga ini sampai ke bagaimana membentuk sebuah keluarga yang betul tadi. Jadi kita jalankan 8 fungsi keluarga. Kita ada program-program seperti ini. Yang ini nanti kita akan tentunya kita punya petugas-petugas sebenarnya lapangan PLKB tentu bersama mitra-mitra tadi kader dan masyarakat atau kelompok-kelompok lain. Fungsi inilah yang kita akan jalankan di keluarga ini agar membentuk memang keluarga. Kalau pada kita nanti ada beberapa istilah-istilah orang tua hebat, tapi dalam rangka hal-hal yang fungsi seperti ini. Jadi ini yang kita jalankan. Mungkin dari pertanyaan Pak Ramli yang saya tangkap atau terkesan bahwa mungkin gerak pemerintah mungkin agak slow. Apakah begitu? Terkesan masih ada banyak seremoni yang mungkin dibutuhkan adalah realnya begitu. Baik, tapi seperti yang dimukakan oleh Pak Sestama, kita memang walaupun sudah undang-undangnya sudah di 2009, tapi ada fase-fase tadi. Dan gerakan kita yang cepat ini memang baru beberapa tahun belakangan ini. Terlihat saja baru Kampung KB yang ini intervensi kecil kita, yang di sini utuh nanti kita berapkan, baru 1 per kabupaten kota di tahun 2016. Dan ini artinya masih punya jangka panjang untuk kita lakukan.
Percepatan-percepatan itu kita lakukan, makanya banyak program-program percepatan yang sekarang dilakukan ini dalam rangka juga menyiapkan apa yang dikemukakan tadi, bonus demografi. Nah, ini salah satu daripada tugas daripada BKKBN, menyiapkan masyarakat kita atau pimpinan kita atau pemuda-pemuda kita saat ini yang betul-betul memang yang berkualitas, yang bisa menyongsong bonus demografi untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Insya Allah. Kembali ke Pak Andalas, salah satu mungkin yang tadi sempat kita singgung bahwa ini paradigma di masyarakat ya, terutama di daerah-daerah ini masih agak alergi dengan keluarga berencana, apalagi pemahamannya tadi seperti disampaikan Pak Lamli pada sebatas kontrasepsi dan seterusnya. Nah, apa mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak Andalas untuk memastikan bahwa paradigma ini mungkin sedikit menghilang begitu sampai diterima secara utuh? Iya, saya rasa benar itu ada pendapat demikian sehingga dulu kesan orang kalau KB ini program apa nih. Tapi di sisi lain kalau kita dengar dari Pak Ramli mengatakan tadi, itu jangan banyak seremonial lah, langsung go. Ada hal-hal yang berbeda pendapatnya. Ternyata sebagian masyarakat sudah mengupdate bahwa terkesan memang ini kebutuhan keluarga. Kan ini yang menjadi masuk dilema. Nah, kuncinya bagaimana ada sinergi dari pengambil kebijakan dan praktisi kayak di kami. Jadi kayak sekarang nih dengan organisasi yang terkait nih. Ada IBI, ada POGI. Ini bagaimana kepada hal yang terkait dengan yang berperan langsung dengan masyarakat ini intent dari DBKKBN. Mungkin saya rasa ini sejalan. Saya rasa akan tercapai kepada apa yang diinginkan pada Undang-Undang tadi 52, Undang-Undang Kespro 61, itu sangat ketat. Di situ dikatakan bahwa tujuannya itu memang untuk bagaimana kesejahteraan, sumber daya manusia yang baik. Kalau kita hubungkan kepada IPM, itu Indeks Pembangunan Manusia, sangat intens, terlalu sering ribet dia, terlalu banyak melahirkan risiko perdarahan, kembalian komplikasi kehamilan, macam bisa terjadi. Nah, jadi kalau kita melihat kembali kepada bidang keilmuan saya, kalau kamu cerita, itu banyak sekali orang yang komplikasi dalam berhubungan dengan reproduksi, yang harusnya dia tidak pantas untuk pergi, gitu kok bahasanya. Hanya karena risiko tadi, walaupun yang menentukan di atas. Nah, tapi andaikan dia bisa ini merencanakan dengan baik, saya rasa mungkin ini punya peluang kita bisa meminimalisir angka kematian ibu yang kita tinggi. Di jajaran ASEAN kita masih juara. Vietnam aja yang baru merdeka lebih dulu kita, angka kematian bisa lebih rendah. Lebih rendah. Kita masih tinggi. Kita kok yang hal ini tinggi kan? IPM tinggi. Nah, yang juara kita nanti jumlah penduduk. Kan gitu. Nah, ini hal-hal yang begini. Yang saya rasa ini yang bagaimana ke depan kita harus melakukan ini. Dan saya rasa ya kita minta ya pemerintah yang dalam hal BKKBN terus merajut yang baik. Jadi kita kalau dokter kandungan ini nasional, di provinsi nanti ada lagi yang kabupaten bagian dilibatkan, sehingga ini akan berjalan dengan baik sinergi, sehingga orang yang tadi anti merasa bahwa ini suatu kebutuhan. Yang tadi saya katakan memang benar, real. Ini bukan mengatakan bahwa dia tidak siap, tapi kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa indikasi. Orang ingin melakukan namanya determinasi tidak siap tanpa alasan medis tidak boleh. Itu akan kepada Undang-Undang KUHP, ancaman yang lain. Melakukan suatu proses pengguguran, dan ini terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan juga hukum pidana. Yang melakukan kena, yang korban kena, dokter juga ikut kena. Jadi harus hati-hati betul. Ya ini, maka saya bilang tidak mungkin melakukan sesuatu, dianggap suatu kejahatan. Nah, maka bagaimana ini kita rajut ini, kampung desa kita optimalkan. Saya minta malah kalau bisa di kampung desa ini Pak Yani harus ada report juga, ada perubahan memang tingkat peningkatan daripada data yang sesuai yang diinginkan. Dan ini ternyata kalau ini terjadi sinergi suatu hal yang baik, dan mungkin akan ada kampung desa lain, dan bila perlu mungkin swakarya nanti mungkin ke arah sana, kenapa tidak. Nah, ini suatu hal yang positif. Oke, menarik bahwa salah satu hal mungkin yang menjadi key point di kita adalah ini harus dipahami adalah kebutuhan. Cuman sekarang mungkin meyakinkan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah ini kebutuhan ini menjadi tantangan tersendiri ya, baik khususnya bagi pemerintah
walaupun tadi sebagai Pak Andalas, sebagian besar sudah menerima, sudah paham dan ini butuh. Tapi masih ada juga yang mungkin masih alergi dengan sistemnya ini. yang harus elegan. Ini mungkin pemaksaan tidak boleh ada. Maka kita tanya ke Pak Nofrijal, selama ini bagaimana mengatasi kalau ada kendala-kendala seperti di lapangan? Oke, kita mungkin setuju bahwa sebagian besar terima, tapi kalaupun masih ada kelompok-kelompok kecil tadi masih belum bisa menerima, apa yang bisa dilakukan untuk memastikan mereka juga bisa menerima itu? Yang pertama, kita harus mendorong semakin tingginya partisipasi ya. Nah, partisipasi ini akan muncul bila satu, itu tersedianya petugas, tersedianya kader, tersedianya para pendamping, fasilitator lapangan. Nah, inilah dulu keunggulan kita. Kita memerlukan petugas di lapangan itu dengan rasio minimal 1 PLKB bisa menangani 2 desa atau 3 desa. Kalau sekarang kan 1 PLKB itu menangani sampai 10-11 desa. Oke, berarti dari aspek ini kita masih kurang sekali. Oh, sangat kurang. Jadi dari sisi kuantitas kita kurang. Tapi kita tidak kehilangan akal. Masih ada para kader-kader kita. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan kapasitasnya. Kemudian yang kedua, peran tokoh masyarakat untuk meyakinkan orang kampung, orang desa, atau siapapun yang ada di sekitar para tokoh ini, karena konsep kita adalah membangun keluarga, merencanakan kehidupan yang lebih baik melalui KKBPK. Nah, ini kuncinya. Memang tadi kita melakukan 2 hal ya. Pertama, kita melakukan campaign, mass campaign, promosi. Jadi promosi itu bisa di mana-mana, radio, televisi, media sosial. Kemudian kita datangi bersama-sama, kita ajak masyarakat berkumpul, kita datangkan narasumber, itu satu. Kemudian yang kedua, kita lakukan door to door, pendekatan personal. Sekarang ini zamannya pendekatan counseling. Nah, itu tidak bisa diselesaikan dalam promosi besar, tapi kita lakukan pendekatan individu. Nah, inilah yang dibutuhkan tenaga-tenaga petugas kader di lapangan. Nah, itu solusi yang terus akan kita kembangkan, karena pemerintah pusat juga sangat memperhatikan dengan mengusulkan pemenuhan kebutuhan tentang lini lapangan ini. Itu satu sinyal bahwa kita memerlukan, karena kemenangan Indonesia ini di depan negara-negara yang sedang berkembang adalah partisipasi masyarakat. Nah, itu yang kita akan dulu para ulama, para tokoh masyarakat kita kan sangat berperan. Nah, itu ingin kita hidupkan kembali. Tidak hanya itu, jadi kita punya resources yang cukup besar, umpamanya kampus-kampus. Ada mahasiswa yang turun kuliah kerja nyata, ada praktek-praktek lapangan. Itu juga bagian dari ruang untuk masuk dari BKKBN untuk memberikan itu kita siapkan dan kita berikan porsi yang cukup ya untuk membekali mereka yang akan bertemu dengan masyarakat secara langsung. Baik Pak, kita tahan dulu, ada pemirsa yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Mustafa Pak dari Sigli. Oke, silakan Pak Mustafa. Sigli, ya. Pas kali ini saya mau nanya Pak nih pada Pak Kepala BKKBN. Ini Pak, kendala di kecamatan saya itu istri saya pengen ber-KB, cuman ID-nya katanya nggak ada, nggak terpenuhi. Oke, itu daerah mana Pak? Sigli. Sigli. Terima kasih Pak. Itu aja Pak. Wah, saya pengen tahu kampung mana mungkin. Oke, ini namanya ke Pak Yani langsung. Gimana Pak Yani ini? Baik, terima kasih saya Pak Mustafa tadi. Apa yang dikemukakan oleh Dr. Andalas, memang ini kendala kita kemarin. Ada kegagalan dalam pengadaan di tahun sebelumnya ini. Ini tentunya berdampak ke kita. Kita nggak inginkan hal yang seperti ini harusnya terjadi, tapi pemerintah BKKBN Republik Indonesia pusat cepat melakukan ini. Secara dalam waktu yang tidak terlalu lama, kebutuhan ini juga akan dapat kita penuhi. Kalau memang pengadaan belum, kita ada namanya distribusi antar provinsi. Ini sudah kita konsultasikan ke pusat. Kemungkinan nanti dari daerah lain, mungkin dari Jawa Barat yang katanya stoknya banyak, itu akan datang ke kita sebelum tentunya pengadaan, artinya memang distribusi untuk Aceh ini datang. Tapi kita secepatnya. Ini memang saya mohon maaf kalau memang ada kendala di tahun ini, tapi mudah-mudahan di awal-awal. Okay. Tapi ini bentuk bahwa tadi awareness, kesadaran masyarakat sudah betul, sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Partisipasi dari masyarakat sudah semakin meluas. Alhamdulillah.
Oke, kalau dari pemerintah pusat juga ini gimana mengatasi kekurangan ini Pak tadi? Strategi apa yang disiapkan? Pertama tentu kita mengapresiasi ya. Terima kasih Pak Ramli mengingatkan dan sekaligus menegur ya. Jadi masyarakat kan sekarang boleh menegur pemerintah. Jadi BKKBN tahun 2016 memang mendapatkan kesulitan atau masalah karena pengadaan IUD kita mengalami artinya gagal tender lah ya. Oleh karena persoalan-persoalan teknis. Nah, di awal tahun ini kita sudah selesaikan dan tinggal mungkin memilihnya dan tinggal lagi mendistribusikannya ke daerah. Dan kita berharap bagi Bapak Ibu atau keluarga atau pasang-pasang usaha subur yang ingin memakai IUD dengan stock out seperti itu, kita menyarankan dulu untuk menggunakan kontrasepsi sela. Apakah kalau cocok silahkan aja pil dulu atau mungkin bapaknya bisa sementara menggunakan kondom sampai IUD-nya bisa datang. Sekali lagi kita angkat tangan dan terima kasih atas teguran atau atas himbauan dari Pak mewakili Pak Ramli tadi. Ya yang pasti ini 2017 akan lebih baik nanti. Oh iya pasti. Baik, kembali ke Pak Andalas. Saya ingin bertanya ini terkait dengan program misal di POGI sendiri Pak. POGI sekarang misalnya apakah program yang sama juga terintegrasi dengan program pemerintah sehingga tadi seiring sejalan lah pemerintah juga punya program, POGI juga punya, lebih cepat prosesnya ini. Kalau dalam pengertian POGI itu adalah dokter ahli obstetrik ginekologi terkait dengan kesehatan reproduksi. Tapi yang terkesan sekarang adalah orang melahirkan, orang operasi, kan begitu. Ya, tapi di situ ada juga namanya penyakit kandungan. Nah, jadi di dokter kandungan sendiri sebenarnya kalau kita tujuan kepada obstetrik adalah dalam obstetrik itu artinya kebidanan. Bagaimana ibu hamil melewati proses persalinan dengan baik, ibu dan anak sehat, itu prinsipnya. Tidak, no komplikasi, gitulah kira-kira. Nah, di satu sudut lain juga bagaimana dokter obstetrik memikirkan pencegahan kepada komplikasi yang terjadi pada ibu hamil. Ini salah satu upaya yang kita harus masuk. Yang kedua, bagaimana ibu hamil yang sudah punya anak 2-3 menjaga anak baik, kita cegah daripada kanker leher rahim dan tumor ovarium dengan upaya prevensi, namanya dengan screening, pencegahan. Ini upaya POGI terkait dengan target utama keberadaan adanya dokter atau bidang kesehatan dalam dunia pendidikan dan dalam suatu negara. Jadi terinclude situ. Jadi perannya sangat tinggi walaupun tidak disebutkan ini ya, tapi dalam aspek pelayanan masyarakat itu ada upaya namanya kuratif, mengobati langsung, ada upaya preventif, karena kalau kita bisa melakukan upaya prevensi dengan baik, kita bisa menekan kos biaya dengan baik. Kalau mungkin untuk dipahami, nilai yang digunakan BPJS sekarang yang paling tinggi dana yang keluar adalah untuk tindakan-tindakan misalnya apa? Stroke, kelainan tadi hipertensi, tumor, dan itu sebagian besar bisa di screen, dicegah. Kalau ini bisa diturunkan, dana akan menurun pula. Bagaimana melibatkan instansi terkait dalam hal ini? Mungkin itu yang saya rasa bahwa kita ya tetap pro move on kepada kebaikan, dan makanya kita harapkan pemerintah dan kita harapkan lagi ini kan dengan gubernur lagi, gubernur yang mempromosikan jika dulu, kita harapkan ini akan lebih baik lagi, lebih yahut lagi, itu ke depan kan kita harapkan demikian. Semoga. Ya, baik. Ini menarik bahwa yang terpenting tadi partisipasi atau keinginan masyarakat untuk terlibat itu sudah cukup tinggi. Ini mungkin yang kita harap. Ini positifnya. Tapi di Aceh saya kembali ke Pak Yani. Apa yang dihadapi tantangan? Mungkin apakah ini kita kan punya local wisdom kita ini macam-macam. Jadi selama ini misalnya BKKBN Aceh sendiri bagaimana mengintegrasikan bahwa program BKKBN juga sejalan dengan atau relevan dengan keinginan atau local wisdomnya masyarakat itu. Baik, terima kasih Mbak Pusi. Jadi saya juga ulangi bahwa BKKBN ini tidak bisa bergerak sendiri. Betul, memang kita di sini memang sangat kuat dari sisi agamanya. Dan walaupun secara umum tidak ada tantangan khusus, tapi memang ada beberapa yang kita tidak bilang menentang dalam hal yang seperti ini. Pendekatan kita seperti tadi, kita juga lewat ulama, ini kunci kita. Jadi kelompok-kelompok sentral.
Alhamdulillah bantuan-bantuan beliau-beliau ini mempercepat penyampaian pesan-pesan kita. Ya tentunya lewat dai dan sebagainya. Jadi ada program kita yang ke pesantren, bahkan dari remaja. Konseling-konseling ini juga kita bentuk di sekolah-sekolah formal umum, tapi juga kita tidak tinggalkan pesantren ini. Karena ini yang mungkin membedakan kita dengan provinsi-provinsi lain. Artinya sekarang ke dayah atau pesantren juga sudah mulai masuk. Kita masuk. Okay. Jadi dalam hal juga masalah kampanye, sosialisasi terkait dengan generasi berencana, itu kita masuk. Malah kita fokus ke dayah ini, pesantren-pesantren ini, karena di sini kita melihat kekuatan kita di Aceh ini. Mungkin di daerah lain, mungkin lain lagi. Nah, kita ini salah satu strategi. Betul, mungkin belum maksimal ya. Yeah. Ya, jadi inilah yang ke depan ini harus kita tingkatkan. Ada percepatan-percepatan yang harus kita. BKKBN juga sebenarnya unggul di dalam data. BKKBN sekarang ini melihat semua perubahan ini itu basisnya keluarga. Nah, sehingga dikembangkanlah data yang berbasis memang keluarga ini. Insya Allah ini akan di tahun-tahun ke depan ini akan sempurna. Kita bisa tahu by name by address terkait dengan mulai di persoalan mungkin kebutuhan keluarga berencana. Tadi kalau disebut Pak Ramli di mana, itu kita telusuri orangnya juga siapa yang membutuhkan. Kita punya data itu sekarang yang insya Allah mungkin terus kita akan sempurnakan. Lewat data ini kita lihat persoalannya di Aceh ini. Mana masih daerah yang bermasalah. Inilah yang jadi kita akan fokus 2017, anggaran kita memang tidak terlalu besar, tapi kita arahkan kepada daerah-daerah yang bermasalah ini. Lewat data-data yang kita punya. Basisnya tetap keluarga. Nah, tentunya dengan melibatkan segala pihak mitra. Semaksimal mungkin dan tentunya dalam rangka untuk juga membangkitkan terus membina partisipasi masyarakat. Ini mungkin langkah-langkah strategik yang kita lakukan di 2017 ini. Ya mudah-mudahan tentunya diberkati Allah lah. Insya Allah, semoga bisa berjalan dengan baik. Walaupun tadi Pak Nofrijal bahwa harapan semua pihak sebenarnya, ada Pak Ramli tadi juga mungkin saya kutip sedikit, Pak Andalas, ini pemerintah mungkin bergerak cepat, ini yang diharapkan. Jadi harapannya masalah tadi dikeluhkan di Sikli tidak terjadi misalnya. Oke, sekarang kalau kita bicara target, kira-kira apa yang ditargetkan oleh pemerintah terkait misalnya untuk jangka waktu 2 tahun ke depan, ini apa yang akan dituntaskan di lapangan ini? Ada target besar ya, 2 target besar yang ingin kita capai dalam 2-3 tahun ke depan, atau setidak-tidaknya sampai dengan tahun 2025 lah. Oke. Pertama adalah angka kelahiran ini bisa stabil. Kita tidak ingin pertumbuhan penduduk ini terlalu besar. Jadi pertumbuhan penduduk yang kita targetkan sampai dengan 2019 itu di sekitar 1,34, 1,31. Yang sekarang pertumbuhan penduduk nasional itu 1,49. Yang kedua adalah kita ingin menaikkan angka perkawinan pertama perempuan di Indonesia yang sekarang ini masih berkisar 19-20 tahun. Nah, ini sangat riskan ya untuk capaian Sustainable Development Goals, untuk menurunkan angka kematian ibu dan hamil. Kalau masih bertahan kita seperti ini, pernikahan di bawah umur terjadi atau pernikahan anak-anak itu terjadi, maka penurunan angka kematian ibu hamil melahirkan itu akan sulit kita capai. Tadi sudah sampaikan Pak Dokter bahwa kematian ibu dan hamil bersalin kita cukup besar, 359 per 100.000 kelahiran. Itu sudah jauh di atas ya rata-rata di Asia Tenggara ini. Vietnam saja sudah di bawah 200 gitu kan. 54 malah. Ya, sudah. Jadi negara-negara yang dulu belajar ke Indonesia itu sekarang justru menjadi lebih sukses ya. Nah, itu target besar kita. Memang ada target-target kualitatif yang kita susun, diantaranya adalah menurunkan ini kasus-kasus kejadian, katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja, narkoba, kemudian saya sampaikan tadi ada HIV, ada perilaku penyimpang seksual, terutama LGBT juga. Itu bagian-bagian yang bisa melekat ke dalam pembangunan keluarga. Nah, di
bagian yang lain kita juga ingin meningkatkan partisipasi katakanlah orang tua yang memiliki balita, aktif dia di dalam kelompok-kelompok bina keluarga balita yang sekarang sudah hampir di setiap kecamatan dan setiap desa itu sudah memiliki kelompok-kelompok optimal. Jadi kita juga ingin ibu-ibu ini aktif dalam bidang ekonomi, melakukan income generating group atau meningkatkan pendapatan keluarga. Di samping pendapatan suami, juga ibu-ibu ini dididik, dilatih dengan life skill untuk menjadi ibu-ibu yang produktif, ya, bisa mendapatkan tambahan di dalam keluarga. Nah, tentu yang lebih penting lagi, di samping memang bukan pekerjaan BKKBN sendiri, adalah menurunkan angka kemiskinan. Yang sekarang di Indonesia itu hampir 28 juta penduduk kita masih miskin. Karena itu juga diakibatkan oleh kelahiran yang tinggi di kelompok-kelompok keluarga miskin. Karena begitu anak yang lahir dari keluarga miskin, otomatis tercacah dia menjadi tambahan penduduk miskin. Nah, ini juga menjadi makanya Kampung KB, karena itu Kampung KB kita tempatkan di daerah-daerah yang relatif daerah-daerah yang tertinggal, daerah dengan ekonomi yang lemah, pendidikan yang masih perlu kita genjot. Sehingga di Kampung KB itu diharapkan nawacita yang ketiga di dalam program prioritas Pak Jokowi ini, membangun Indonesia dari pinggiran, itu bisa terbantu melalui program KKBPK. Itu target-target yang akan kita capai selama periode baik 15-19 maupun BKKBN itu membuat jangka menengahnya sampai 2025. Oke, ada ini masih jangka panjang sebenarnya yang artinya sangat mungkin dilakukan atau diimplementasikan di lapangan. Tapi tentu harus didukung oleh dana yang besar juga dari DPR misalnya. Ya, itu persis ya, karena kita sudah bersepakat dan sekarang itu 3 sumber pembiayaan ya. Jadi ada APBN, ada APBD, dan sekarang juga ada dana alokasi desa. Karena kan pemerintahan desa semakin kuat. Jadi sehingga alokasi dana pedesaan itu bisa kita gunakan untuk kepentingan bagaimana memastikan, meyakinkan setiap keluarga itu memiliki kepedulian terhadap kehidupan yang sehat dan sejahtera. Baik, Pak Antalas, apakah bisa teman-teman dari ini khususnya dokter ya, melihat tantangan tidak di lapangan terkait dengan persoalan keluarga kita ini? Ya, saya rasa sebenarnya kalau dalam hal cerita kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, ini kan sebenarnya kok kita melihat kan terintegrasi. Kalau pemerintah membangun suatu unit, suatu lokasi tertentu dengan sarana yang cukup, ada youth center, mereka bisa bermain, ada sekolah yang baik, ada guru yang baik, mereka teroptasi bahwa ingin sekolah lebih tinggi. Tidak mungkin mereka akan minta kawin lebih cepat mungkin. Ini kadang-kadang sarana ini juga tidak ada. Jadi sebenarnya kita tidak juga hanya bisa membebankan saja kepada nanti ke dokter, BKKBN. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri yang harus fair untuk mikirkan gini. Saya ingin katakan bahwa dahulu katanya dokter tidak mau ke desa, hanya mau di tempat basah namanya. Tapi adakah yang memikirkan dokter itu punya anak, mau disekolahkan anaknya juga lebih baik ke depan. Maka di kita ada suatu akhirnya ada pembicaraan, kalau memang ingin tentu siapkan juga sarana yang baik di tempat di pedesaan, sehingga mereka mau membawa anak sekolah di sana dan mereka akan tetap di sana. Maka akhirnya mereka bergerak tiap 5 tahunan untuk pindah karena anaknya semakin besar. Saya ingin katakan bahwa sama juga kita. Kalau ini akan berjalan dengan simultan baik, pendidikan baik, ada mall, ada shopping center, semua orang bergerak dan mereka ingin main, tidak mau ingin kawin dulu. Dia ingin bermain, ada hak mereka untuk bermain, hak mereka masa remaja, saya rasa akan terbebani daripada Pak Yani, teman kita dari pusat. Saya rasa ini hal-hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bukan hanya kalau itu tentu mereka sendiri menolak. Mereka akan tidak mau saya kawin dulu katanya. Begitu, saya ingin main dulu. Mungkin itu saya rasa. Tapi kalaupun itu yang masuk akal sekali sebenarnya Pak Antalas. Tapi kalaupun itu yang jadi challenge ke depan, berarti ini masih panjang kalau kita dari situasi ya mudah-mudahan aja investasi, kan Raja Salman udah membangun investasi. Saya berharap ke depan ya mungkin kita ekonomi sekarang baik, kenapa tidak? Saya rasa ini hal yang sering terjadi. Kita lihat sekarang Singapura susah untuk menyuruh orang berkeluarga. Harus dibayar lagi ya? Ya, karena mereka butuh juga
Nah, maka kekhawatiran itu tadi kayak China dengan people powernya, tapi mereka juga udah merestriksi tadi dengan hal-hal tertentu dengan hukum. Kita juga di sini udah mulai ya, mereka ingin juga sekolah tinggi, dia ingin bermain, tidak ingin cepat sekali. Mungkin ini hal-hal yang kita harus pikirkan. Ya memang ini apa namanya, kita berharap ada Pak Yani, tunggu Pak Yani meneruskan kepada pengambil kebijakan yang lebih tinggi. Bagaimana kita apa namanya simultan ya, berbarengan, tidak hanya pada aspek kalau kita ingin dokter ke daerah tadi harus dibangun fasilitas yang memadai juga, sehingga apalagi sekarang live kan, bola sampai tengah malam. Nah, bapaknya tidur, udah pulang langsung tidur, selesai. Ya ini hal-hal itu. Baik, kembali ke Pak Yani. Apakah BKKBN sendiri di Aceh punya data tidak? Ini pasca kita punya program ini, BPK ini, bagaimana kualitasnya, jauh lebih baik atau bagaimana? Ya baik, ini yang kita tunggu dari survei SDKI di tahun ini. Oke, berarti ini belum ini. Ya artinya kita sudah berjalan di 2 tahun lah katakan ini, khusus di Aceh dalam rangka pembentukan tadi pendekatan dengan Kampung KB. Program-program kita lihat hasilnya. Yang terakhir tentunya untuk Aceh sendiri ada beberapa indikator-indikator yang dari survei yang awal itu kita masih di bawah rata-rata nasional. Angka partisipasi masyarakat sebenarnya untuk berkeluarga berencana kita juga belum tinggi, ya sekitar 60% lah. Kita berharap ini makin ke depan itu makin tinggi. Tentunya dengan diimbangi dengan fasilitas yang tadi, fasilitas yang memadai, yang lengkap, yang baik. Saya ingin menyentuh tadi apa yang dikemukakan oleh Dr. Andalas itu tadi terkait dengan bergerak secara simultan. Benar, ini salah satu. Walaupun pendekatan kita Kampung KB ini, walaupun tidak bisa merefleksi seperti apa yang dikatakan Dr. Kampung KB ini tidak semata-mata artinya dikerjakan oleh BKKBN, tidak. Kampung KB itu adalah wujud partisipasi kerjasama lintas sektor. Mitra. Dari PU ada, dari pendidikan ada, dari mungkin koperasi ada, dari Perindak ada LSM juga di situ, yang masing-masing sudah berembuk dengan pemuka masyarakat apa yang menjadi kebutuhan, apa yang bisa kita disupport. Ini kita betul memang sekali lagi kita belum artinya apa yang kita harapkan itu memang belum tercapai. Sinergitas, kemitraan ini ke depan ini harus makin kita tingkatkan lagi, sehingga peran daripada lintas kemitraan kita ini juga bisa lebih ditingkatkan. Mungkin peran kita sebagai koordinator di sini mengkoordinasi ini mungkin masih lemah. Ke depan kita akan lakukan. Disinilah salah satu bentuk artinya kebersamaan kita untuk menyelesaikan persoalan di sebuah desa. Yang dipilih memang desa-desa yang terpinggir, yang bermasalah seperti tadi. Angka kemiskinannya tinggi. Kita berharap juga dengan fasilitas infrastruktur baik, pemberdayaan masyarakat ini dilakukan, ekonomi masyarakat di sini juga akan lebih bagus. Nah, inilah yang kita harapkan, sehingga nanti kekhawatiran kita ada angka perkawinan anak, artinya kalau perempuan di bawah 21 tahun, kalau laki-laki di bawah 25 tahun ini, seperti Pak Andalas katakan tadi, mereka sudah sibuk dengan upaya-upaya peningkatan ekonomi misalnya di situ. Nah, hal-hal yang seperti ini. Ini satu terobosan aja, pendekatan dari pinggiran, memperkuat desa dan daerah di dalam rangka untuk memperkuat NKRI kita. Ini yang kita lakukan ke depan ini. Dan yang kedua, ya saya ingin sedikit artinya menyinggung lagi yang disebut Pak Andalas tadi, keprihatinan kita terkait juga dengan penempatan tenaga-tenaga strategis seperti ini, dokter spesialis di daerah. Nah, ini, saya pikir memang perhatian artinya memang harus dilakukan secara simultan. Kalau ingin sustainable ini, dokter tetap di daerah dan sebagainya, tentu kebutuhan-kebutuhan ini juga harus dipenuhi. Ya? Nah, ini akan sejalan. Kalau daerah situ nanti akan baik, ya tentunya pengetahuan masyarakat juga akan baik, program-program kita juga dengan mudah kita bisa kita jalankan. Tapi yang sekarang kita lakukan, yang baru bisa kita lakukan itu pendekatannya lewat daerah-daerah bermasalah dulu. Tapi bukan berarti daerah tidak bermasalah tidak kita kerjakan, tapi fokus kegiatan kita nanti pada daerah-daerah tersebut.
Berarti sekarang kita punya kampung KB di Aceh itu ada berapa, Pak? Akhir 2016-23 seluruh kabupaten kota sudah ada. Oke, dan itu pemilihan kampung KB di daerah tadi yang punya masalah di daerah-daerah yang terpencil, betul ya? Sangat, pokoknya bermasalah. Dan pasca dibentuk itu cukup berjalan di lapangan atau gimana? Dari evaluasi kita memang dari 23 kabupaten kota beragam. Ada yang sangat menonjol, seperti Biren misalnya, Benar Meriah. Itu juga sangat terlihat aktif daripada lintas sektor tadi. Oke. Sehingga jangankan di daerah situ, mungkin di kampung yang sebelum daerah sebelahnya belum beraspal, di situ sudah beraspal, padahal dia jauh terpencil. Nah, ini bentuk seperti ini yang diharapkan. Jadi akan terjadi nanti pergerakan-pergerakan, tidak hanya tingkat ekonomi, tapi segala macam yang dari daerah bermasalah keluar. Ya, sehingga akan mempercepat percapaian kesejahteraan dari masyarakat kita. Dan harapan kita tadi kampung KB semakin banyak ke depan. Tentu ini lagi-lagi bahwa pelan-pelan ya, walaupun harapannya juga lebih cepat, lebih baik kalau bisa dilakukan. Namun begitu juga harus diukur dengan kemampuan finansial. Baik, kita berada di penghujung acaranya ada sekitar 1,5 menit. Sehingga Pak Nofrijal lagi, kira-kira rekomendasi seperti apa yang ingin disampaikan di dialog kita sore ini sehingga masyarakat ini terpengaruh lah atau punya pandangan positif agar KKBPK ini harus tetap berjalan dan dipertahankan. Pertama, Aceh ini sudah menjadi inspirator ya di dalam pendekatan KB Indonesia. Kita melakukan pendekatan itu religi, kemudian budaya dan adat istiadat. Dan Aceh ini dari dulu, dari sejarah KB Indonesia telah melahirkan pandangan-pandangan tokoh-tokoh agama, tidak hanya di Indonesia tapi juga internasional, karena beberapa kali di sini dilakukan konferensi. Nah, ini harus kita jadikan spirit, karena pendekatan KB itu adalah pendekatan kehidupan. Dan itu tidak salah saya katakan termuat di dalam ajaran-ajaran agama kita. Sebagai contoh umpamanya, kalau kita ingin membaca surat Iqra saja, itu bagaimana proses kejadian manusia itu harus kita baca di situ, mulai dari konsepsi, hamil dan macam-macam. Belum lagi menyusui yang dianjurkan oleh agama. Nah, ini inspirasinya. Sekarang pendekatan KB itu tidak lagi sebagai membatasi anak, maka pendekatan-pendekatan itu barangkali menurut saya sangat efektif untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, kampung KB ini nanti akan menjadi bangga suka desa. Jadi menjadi bangga suasana kota di desa, seperti yang disampaikan Pak Dr. Andalas. Jadi desa itu harus kita bangun secara paralel dengan semua sektor yang ada, dan KB akan berada di situ, sehingga tingkat pendidikan memadai, tingkat kesehatan terpenuhi, kemudian pendapatan masyarakat di desa juga meningkat, sehingga secara otomatis, karena negara maju, Bang Musi, itu nggak perlu kita kampanye kontrasepsi, cukup dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, orang akan langsung menggunakan kontrasepsi. Baik, kita harus akhiri dialog ini. Terima kasih Pak Yani, Pak Nofrijal, dan Pak Andalas atas kadernya di studio TVRI. Dan pemirsa, itulah dialog kita berkaitan dengan menata keluarga dengan program KKBPK. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi